Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi kami sampaikan. Selamat menaikkan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Hari ini saya Wafid Santesan Jufri bersama Gus Ali Asyar dalam kajian Ramadan kali ini akan membahas tema mengurangi sifat takabur atau yang sering kita kenal dengan istilah sombong. Ini Gus, pertama itu bagaimana sebenarnya definisi dari sifat takabur itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para ulama memberikan takrif tentang takabur itu semua memberikan pengertian bahwa takabur itu menolak kebenaran. Kebenaran yang sudah nyata itu dia tolak. Kenapa orang sampai menolak sebuah kebenaran? Biasanya karena dia memiliki kelebihan-kelebihan. Di antaranya bisa jadi kelebihan harta. Jadi orang kaya ini hati-hati, berpotensi memiliki sifat takabur. Ia merasa bahwa kekayaannya ini adalah jerih payah pribadinya, bukan anugerah Allah. Ada juga kelebihan ilmu, merasa pandai, kemudian menyatakan bahwa kepandaiannya ini dihasilkan dari jerih payah sendiri, atau kepandaiannya ini digunakan untuk menyakiti orang, meremehkan orang, dan seterusnya. Kelebihan lain yang bisa menimbulkan takabur bisa jadi dia punya kelebihan nasab. Nah, di titik inilah iblis itu takabur karena nasabnya dia lebih baik daripada Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam diciptakan dari tanah dan iblis diciptakan dari api. Api itu bisa membakar tanah, berarti api lebih mulia dari tanah. Nomor dua, iblis merasa lebih tua, lebih dahulu diciptakan oleh Adam dan ilmunya paling banyak. Maka dia bertakabur, tidak mau menghormat kepada Nabiullah Adam. Jadi hati-hati orang yang ilmunya banyak, karena makhluk yang paling alim itu adalah iblis. Al-Quran hafal, tafsirnya hafal, bukan hanya tafsirnya, asbabun nuzulnya. Sebab mulai diciptakannya makhluk itu iblis termasuk generasi yang pertama. Itu. Ketika kita sudah mengetahui definisi takabur, terus untuk mengetahui bahwa dalam diri kita ada takabur itu tanda-tandanya gitu, bagaimana? Ya, tandanya atau indikatornya satu, sikapnya angkuh. Gitu. Jadi pilih-pilih lah, jadi memandang orang pilih-pilih. Kalau dengan atasannya hormat itu, kemudian kalau dengan bawahannya itu dia tidak menghargai. Ini namanya dia pilih-pilih. Ini berarti ada bibit-bibit takabur. Pengen selalu menang gitu ya. Jarang mau mendengarkan, dia pengen mendominasi dan seterusnya. Artinya mari hati-hati bersama-sama bahwa di dalam diri kita semuanya itu punya bibit-bibit sombong, bibit-bibit takabur itu. Kenapa? Karena memang iblis, setan itu tidak ada hentinya untuk selalu menggoda manusia. Ini Gus, kadang yang sering ada di dalam terjadi di kita sendiri itu kadang bagaimana kalau seseorang menceritakan keberhasilan dirinya itu dengan tujuan untuk memotivasi orang lain, apakah itu juga termasuk takabur atau tidak? Kalau tujuannya adalah tahadus bin nikmah, untuk menyampaikan bahwa nikmat Allah itu luas, nikmat Allah kepada saya itu besar, maka itu bukan termasuk sifat takabur. Nah, dalam Al-Quran Allah dawuh bahwa wala tamshi fil ardi marah. Jangan sampai engkau berjalan di muka bumi ini dengan sifat yang angkuh. Mendongakkan kepala itu artinya angkuh, bahasa Jawanya adigang, adigung, adiguno, sopo siro, sopo ingsun. Itulah. Kemudian Gus, ketika kita sudah mengetahui bahwa
dalam diri kita terdapat sifat takabur. Bagaimana cara agar sifat takabur itu berkurang? Cara mengurangi sifat takabur yang ada dalam diri kita. Saya menganjurkan 4 hal. Dari ada 4 hal. Satu, sering-seringlah minta maaf. Mohon maaf. Tapi yang jujur ini mohon maafnya bukan hanya di bibir tapi sampai hati. Berlatih mengakui bahwa kita berpotensi banyak kesalahan. Seorang suami kepada istrinya, istri kepada suami, saya sarankan seminggu sekali untuk memohon maaf. Jadi jangan menunggu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha baru kemudian mohon maaf, tidak. Ini seminggu sekali sehingga dalam tiap minggu itu bersih. Kita tidak tahu kapan Allah mengambil ajal kita, itu kita tidak tahu. Jadi kalau tiap minggu dibersihkan, maka ya insya Allah lebih mudah bersihnya. Begitu juga pimpinan, kepala sekolah, kepala desa, dan juga pimpinan-pimpinan yang lain itu dalam setiap forum banyak-banyaklah menyampaikan ya mohon maaf tapi yang sejujur-jujurnya. Yang kedua, usahakan sering menyampaikan kata permisi. Jadi kalau kita mau lewat, permisi. Di plaza, di minimarket itu kalau kita mau melewati orang, ucapkanlah permisi. Kita menghormati orang itu. Pelayan toko, pelayan minimarket, permisi. Nah, kita berarti menghormati. Ingatlah, mereka itu hamba Allah, mereka adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sering-sering minta tolong. Jadi tolong diambilkan ini, tolong bantu saya, tolong. Jadi menyampaikan kata tolong itu sebuah bahasa penghormatan kepada orang lain. Jadi permisi, mohon maaf, kemudian tolonglah. Itu diantara cara-cara kita untuk mengurangi rasa takabur yang setiap saat ada di dalam diri kita. Saya sering memberikan contoh. Kita biasanya itu lemah lembut dan ramah kepada orang-orang yang status sosialnya lebih tinggi dari kita. Dengan guru kita, dengan kiai kita, dengan orang yang kaya gitu ya, dengan pejabat itu kita masya Allah taklimnya luar biasa. Tetapi dengan orang-orang yang kita anggap biasa, kita anggap yang status sosialnya biasa, itu kita tidak ada hormat sama sekali. Kita misalkan belanja di sebuah toko gitu ya, itu kita biasanya nadanya tinggi, beli ini ya, cobalah mohon maaf, atau tolong saya perlu obat ini, tolong saya beli ini, permisi ini berapa harganya, kan saya kira bagus, permisi berapa harganya, jangan berapa ini harganya. Apalagi kalau kita di restoran itu kita jadi raja, itu perintah, wah minuman kurang 2, masya Allah gitu ya, tolong minumannya nambah 2. Jadi sama artinya tetapi beda penyampaiannya. Tolong ditambah sambelnya, tolong ditambah ikannya, gitu. Jangan ikannya kurang. Jadi ini hal-hal yang ringan keseharian. Kita beli bensin juga begitu. Kita bantulah, kita bantu orang itu. Kita yang beli, kita yang punya uang, bukan berarti kita seenaknya bisa memerintah orang. Mintalah tolong, kita buka itu, tutup bensin kita, kemudian kita tutup juga, kita bantu gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih dalam hal apapun. Terima kasih habis beli di toko, habis beli bensin, habis fotokopi, habis apapun kita dibantu orang, itu kita ucapkan terima kasih. Ingatlah bahwa di dalam tubuh kita ini semuanya adalah bantuan orang lain. Baju saya ini dibuat oleh orang lain, jas saya, baju, sarung, kopiah, tidak satupun yang saya buat ini yang buat orang lain semua. Berarti peran orang lain dalam diri kita ini luar biasa besarnya. Lalu dengan alasan apa kita harus sombong? Itu baru dengan sesama manusia, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih Gus atas penyampaian yang Sama-sama. sudah disampaikan secara luas. Pemirsa, ini tadi kajian tentang takabur beserta sifat-sifatnya, juga tanda-tanda. Semoga kita semua oleh Allah diberi kekuatan untuk bisa menghindarkan diri kita dari sifat takabur ini. Demikian kajian pada hari ini. Bila ada pertanyaan ataupun saran, silakan diisi di kolom komentar. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.